Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Berlani dengan NIM 4401216500064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama, yaitu presentasi makalah dari saya yang berjudul subtema Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelumnya ada beberapa rumusan masalah dalam makalah saya, yaitu yang pertama, apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, mengenai siapakah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq? Yang ketiga yaitu bagaimana kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim? Yang keempat, bagaimanakah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq? Dan yang terakhir, yang kelima, nilai-nilai pendidikan Islam apa sajakah yang terkandung dalam kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq? Yang pertama yaitu mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggalan Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Ar-Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, serta selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintah dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi dan rasul lagi. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa rakyat. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat lain memberikan baiat atau sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, dan yang kedua berdasarkan atas petunjuk khalifah sebelumnya. Yang kedua yaitu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemaki karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Miraj. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Setelah beliau wafat, beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat
ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap pidatonya sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu kerjakan. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah, janganlah salah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kau menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kamu. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Yang ketiga yaitu kontribusi masa Khulafa Rasyidin pada masa peradaban Muslim. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintah yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi, masa ini adalah masa yang cemerlang pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintah Khulafa Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang sangat gila gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Yang kedua, dalam dada para sahabat Nabi SAW, terutama keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, pertentangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Yang keempat, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Yang keempat, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap yang kelima, bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa Bizantin. Yang keenam, yaitu Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Kemudian ada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini, pemerintah Islam banyak mengalami ujian atau cobaan, baik internal maupun eksternal, yang dapat mengancam berlangsungnya kelestarian agama Islam. Sejumlah masalah seperti riddat atau kemurtadan dan ketidaksetiaan, munculnya beberapa kafir yang menyertakan diri
yang menyatakan dirinya sebagai nabi, banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat, serta sejumlah pemberontakan kecil yang merupakan bibit-bibit perpecahan. Namun berkat dari kepiawaian sang khalifah, semua cobaan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Abu Bakar selalu menyediakan kesempatan bagi kaum muslim untuk berunding dan menentukan pilihan. Inilah peradaban berpolitik dan bernegara beliau. Ia adalah orang yang demokratis dengan tetap berpedoman pada Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu nilai-nilai pendidikan Islam. Yang pertama ada ketegasan. Meskipun kaum yang mengenal Abu Bakar sebagai pribadi yang lemah lembut, santun, dan murah hati, Abu Bakar dikenal bersifat tegas, yang merupakan sifat terpuji yang dimilikinya. Salah satu ketegasannya yaitu beliau tidaklah marah semarah-marahnya ketika dihianati, ditipu oleh fuj'ah, hingga membunuh kaum muslim sendiri. Yang kedua yaitu keberanian. Di balik sikapnya yang ramah dan murah hati, Abu Bakar sejatinya adalah seorang pemberani, terutama dalam membela kebenaran ataupun mereka yang terzolimi. Beliau juga seorang yang cerdas dan paling diterima pendapatnya. Yang ketiga yaitu kedermawanan. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar adalah yang paling dermawan dan paling banyak memberikan sumbangan untuk perjuangan di jalan Allah. Ketika masuk Islam, hartanya sangat banyak dan semuanya diinfakkan untuk kepentingan dakwah demi memuliakan kalimat Allah dan membantu perjuangan Nabi SAW. Yang keempat yaitu keadilan. Abu Bakar adalah sosok yang menjadi contoh dan teladan dalam keadilan yang begitu menawan hati, memukau akal pikiran. Keadaan dalam pandangan Abu Bakar adalah sebuah dakwah praktis yang bisa menjadi media yang efektif untuk membuka hati manusia untuk beriman. Dan yang kelima yaitu kejujuran. Kejujuran adalah amanah dan kebohongan adalah khianat. Hal ini adalah cermin sifat kejujuran dan sikap amanah. Abu Bakar memberi contoh bahwa seorang pemimpin harus bersifat jujur dan teguh memegang amanah yang dipercayakan rakyat kepada dirinya. Dan yang terakhir yaitu kewibawaan. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah pimpinan golongan Asy-Syiddiqun dan sebaik-baiknya orang soleh setelah para nabi dan rasul. Ia adalah sosok sahabat Rasulullah yang paling utama, paling alim, dan paling mulia secara mutlak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.